Halo Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita ketemu lagi di acara Ngopi GKI Maulana Yusuf. Bapak Ibu saudara, akhir-akhir ini Anda mungkin sering mendengar kata ambyar. Bapak Ibu saudara, kata ini menjadi semakin populer ketika fans penyanyi almarhum Didi Kempot menggunakannya sebagai sebutan bagi mereka, begitu ya, sobat ambyar, itulah sebutan dari fans Bapak Didi Kempot ini. Jadi lagu-lagu Didi Kempot yang penuh cerita cinta begitu ya, banyak kisah-kisah patah hati membuat para fansnya ini menamai diri mereka sobat ambyar. Tapi sebetulnya apa sih kata ambyar, arti kata ambyar itu sendiri? Bapak Ibu saudara, kalau kita cek di KBBI, jadi kata ini ada loh di KBBI, kata ambyar itu berarti terpisah-pisah atau tercerai-berai. Jadi ibarat nasi Bapak Ibu saudara yang tumpah lalu kemana-mana, ya itulah yang mencerminkan kata ambyar. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu saudara, ada banyak hal yang membuat hati kita ini bisa ambyar. Ada banyak hal yang membuat hati kita ini bisa kecewa, bahkan hancur berkeping-keping. Saat-saat ini misalnya para remaja banyak yang sudah menerima pengumuman kelulusan masuk perguruan tinggi negeri. Dan ada banyak di antara mereka yang hatinya ambyar karena ternyata harus menerima kenyataan mereka tidak lolos. Ada yang hatinya ambyar karena ternyata orang yang ia kasihi jatuh sakit parah, apalagi di tengah situasi seperti ini. Ada yang hatinya ambyar karena menerima kata-kata yang menyakitkan dari orang-orang yang ia kasihi. Seberapapun kita berusaha untuk mempertahankan hati kita ini supaya kuat, supaya tegar, nyatanya Bapak Ibu Saudara ada saja yang bisa membuat segala pertahanan kita itu runtuh. Dan harus kita akui hati kita menjadi ambyar, hancur berkeping-keping. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan kita akan apa yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. Di sana tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya bacakan sekali lagi ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu Saudara, di saat hati kita ini bisa hancur berkeping-keping, ambyar atau remuk karena begitu banyak hal dalam kehidupan kita, kita bersyukur bahwa firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Bahwa patah hati kita itu bagi Tuhan tidak pernah menjadi sesuatu yang diremehkan. Ada banyak orang yang mungkin merasa kecewa ketika dia sedih, ketika dia murung, lalu orang lain berkata, gitu aja kok cengeng, gitu aja kok ngeluh. Itu reaksi yang banyak kita terima Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa ia dekat pada orang yang patah hati, entah apapun jenis patah hati yang kita alami itu. Tuhan tidak pernah menganggap remeh setiap keluhan-keluhan dan perasaan-perasaan kita. Bahkan dalam firman tadi juga dikatakan bahwa ia hendak menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Betapa melegakannya Bapak Ibu Saudara ketika kita percaya bahwa Allah kita bersedia untuk memulihkan dan menyelamatkan kita yang hatinya ambyar ini. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah hendak memulihkan hati kita yang ambyar itu, mungkin dia tidak melakukannya dengan cara menyulap begitu saja keadaan kita. Tetapi dia bisa memulihkan hati kita yang ambyar itu lewat berbagai cara. Dia mungkin memulihkan kita lewat sapaan yang kita dengar dari sahabat kita. Dia mungkin memulihkan kita lewat renungan yang kita dengarkan. Dia mungkin memulihkan kita lewat sinar mentari pagi atau angin sepoi-sepoi yang menyapa kita. Sungguh luar biasa di tengah berbagai tantangan kehidupan. Kita sungguh percaya kita akan menemukan kekuatan kita untuk tetap bertahan dan menyatukan kembali hati kita yang remuk
terpisah-pisah melalui kekuatan di dalam Allah. Di sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan sungguh menyatakan diri sebagai sobat ambyar bagi kita, pertanyaannya, apakah kita pun bersedia memberikan diri kita untuk menemani, memulihkan, dan menolong saudara-saudari kita yang lain yang juga tengah ambyar hatinya? Bersediakah kita menyatakan perhatian, bersediakah kita menyatakan dukungan, supaya di tengah situasi yang berat, kedekatan Tuhan itu bisa juga nyata melalui kehadiran kita. Maka di dalam keambiaran hati kita, datanglah pada Allah dan temukanlah pemulihannya. Tuhan memberkati kita.